pengen tahu dulu? Ada nggak ya yang bisa jawab kemarin ya? Atau kalau misalkan tidak jawab, "Kak, kemarin kesusahan," gitu, mungkin boleh direspon. Oke. Nah, kalau begitu Kakak boleh langsung mulai ya. Nah, ini untuk yang soal yang nomor satu, di sini diberikan, jika ada suatu garis, yaitu garisnya itu persamaannya min 1/akar 3x plus r/3 menyinggung suatu lingkaran, gitu. Jadi pas ngebaca soal ini, kata kunci yang diberikan di soal ini itu adalah perkataan menyinggung. Ya, ini kalau sobat pijar, perhatikan di sini ada perkataan menyinggung, gitu, berarti ini menunjukkan hubungan garis dengan lingkarannya. Nah, kemudian kalau ada garis menyinggung lingkaran, itu bagaimana ya hubungannya mereka? Nah, itu yang step pertama yang pas membaca soal ini. Nah, kemudian Kakak reminded, Kakak ingatkan kembali, jadi kalau ada garis dengan kurva, baik itu kurva apapun, kurva itu kan banyak ya, bisa aja dia mungkin kurva parabola, bisa aja, kurva lingkaran gitu, kalau tadi kita ngomongin lingkaran. Nah, di sini ada 3 hubungan, mereka bisa saja berpotongan, bisa saja bersinggungan, atau bisa saja sama sekali tidak berpotongan gitu. Nah, kalau soal kita tadi yang ini, kalau mereka bersinggungan gitu ya. Ternyata kalau mereka bersinggungan, bagaimana hubungannya di sini? Kalau mereka bersinggungan, itu ditentukan oleh diskriminannya, gitu. Jadi ternyata dia mau ngasih tahu bahwa diskriminannya itu sama dengan nol. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya apa? Oh iya, kalau diskriminan apa ya rumusnya? Nah, tenang, di sini Kakak udah buatkan langsung ya. Kalau ada beberapa yang lupa, Kakak udah langsung tulis di sini, diskriminan itu, ini cukup familiar ya, rumus ini ya. Yang rumusnya itu apa? Oh ya, ini nggak ada akarnya ya, ini harusnya rumus diskriminan itu sorry ini Kakak tulis ulang aja. Rumus diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang sorry, diskriminan itu, mmm, rumus diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC, yang kita peroleh itu dari suatu persamaan kuadrat gitu ya. Jadi kita harus, eee, menentukan nilai A, B, C-nya itu berdasar dari persamaan kuadrat. Nah, kalau kita kembali ke soal kita yang tadi, berarti di sini kita keep dulu, berarti kita udah tahu, oh kalau menyinggung berarti nanti diskriminannya ini saya harus buat sama dengan nol. Nah, diskriminannya itu kita peroleh kalau kita substitusi dulu si persamaan garis ke lingkarannya. Itu tujuannya supaya apa? Supaya kita jadinya dapat sebuah persamaan kuadrat yang variabelnya itu huruf X, gitu ya. Jadi ini berarti kalau kita substitusi artinya substitusi itu sama aja dengan kita ganti gitu ya. Jadi kita ganti nilai Y-nya dengan yang di sini ya. Berarti ini kalau kita ganti atau kita masukin, berarti ini persamaan kita jadinya X minus 2 kuadrat ditambah Y-nya kita ganti jadi min sorry, min 1/akar 3 ya, min 1/akar 3 X ditambah dengan R/akar 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, selanjutnya ini kita kuadratin. Nah, ini hati-hati ya, Dek, ya, kalau, menjabarkan X minus 2 kuadrat ini jangan sampai salah ya, gitu ya. Itu, di sini Kakak udah buat juga catatannya, kalau menjabarkan bentuk seperti ini, semoga ini sobat pijar masih ingat ya, kalau menjabarkannya itu jangan langsung kalau A min B kuadrat itu bukan langsung A kuadrat min B kuadrat, tapi dia harusnya rumusnya seperti ini. Oke, jadi ini kita kembali lagi ke yang tadi, berarti ini kalau kita jabarin X kuadrat, mungkin sobat pijar juga di dalam hati gitu ya, bisa menyebutkan ya, ini X kuadrat min 4X plus 2 kuadrat, gitu ya. Berarti ini, oh sorry, plus 2, harusnya plus 4 ya, plus 4, ditambah dengan cara yang sama ini juga kita jabarin. Nah, ini boleh Kakak tulis dulu mungkin ya, sebelum kita, kuadratin ya, min 1/3 X kuadrat, gitu ya, ditambah 2 dikali min 1/akar 3X, dikali dengan R/akar 3, ditambah dengan R/akar 3 kuadrat, gitu ya, sama dengan R kuadrat.
Nah, selanjutnya ini kita sederhanakan dulu bentuknya x kuadrat min 4x plus 4. Ini kalau kita kuadratin, berarti jadi berapa itu? Ini tadi 1/3 ya, berarti ini kalau dikuadratin jadi 1/3 R kuadrat. Ini bisa kita coret ya. Sorry, ini kalau R3-nya bisa kita coret ke sini. Ini jadinya minus minus berapa itu jadinya? Kalau dikali itu berapa itu ya? 2xr ya? 2rx saja, 2rx tambah, ini kalau dikuadratin 3r kuadrat, karena kita mau ngarahin persamaan kuadrat, jelas si r kuadratnya kita pindahin aja ke kiri ya, berarti ini min r kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya kita sederhanakan lagi, ini bisa kita sederhanakan x kuadrat, mungkin sesama variabel x kita dekatkan saja, ini boleh kakak tulis gini, kalau kakak buat plus, ini berarti kakak buat yang minus 4-nya, terus ini kakak gabung aja dengan yang minus 2R, gitu ya. Sebagai koefisien X, ditambah yang konstantanya juga bisa kita deketin, 4. Ini 3R kuadrat dikurang R kuadrat, plus 2R kuadrat sama dengan 0. Nah, kita udah punya nih PK-nya ini. Berarti dari sini kita udah bisa tentukan nilai A-nya, B dan C-nya gitu ya. Baru langsung kita masuk ke rumus diskriminan. Ini diskriminan tadi B kuadrat, berarti ini B-nya min 4 minus 2R kuadrat dikurang 4 kali A-nya berapa di sini nih? Ini A-nya itu tadi koefisien X kuadrat ya. Nih, coba ini A itu koefisien X kuadratnya itu 1, B-nya itu yang koefisien X ya, yang di depan huruf X, min 4 minus 2R, dan C-nya itu adalah semua konstanta yang tidak ada huruf X-nya ya. Ini min plus 2R kuadrat. Itu berarti ini kita lanjutin. Aduh. Bentar, ini min 4A, A-nya tadi 1, 4AC, berarti 4 plus 2R kuadrat. Tadi diskriminannya buat sama dengan 0. Nah, ini kalau kita kuadratin lagi, bagaimana ini cara mengkuadratannya? 16 ditambah 2 kali minus 4 kali minus 2, jadi berapa tuh? Plus 16R ya, 16R ditambah 4R kuadrat, dikurang. Oh, ini kita lupakan ini tadi ya, ini sorry, Sobat Pijar, sorry ya, ini tadi di sini ada yang terlupakan ya, di sini. Tadi di sini ada X-nya nih. Kita hampir melupakan ini ya, ini sepertiga R kuadrat X ya. Jadi ini harusnya X kuadrat. Jadi ternyata tadi di sini X kuadratnya itu ada X kuadrat ditambah, ini bukan R ya, maaf, sorry, ini bukan R, tadi ini X ya. Ini harusnya 1/3X. Oke, sorry. Aduh. 1/3X. Jadi ini tadi ternyata X kuadrat. Berarti ini kalau kita jumlahin X kuadrat ditambah 1/3, berarti ini 1 ditambah 1/3 berapa itu? 4/3 ya? 4/3 X kuadrat. Jadi ternyata A-nya itu tadi bukan 1, melainkan bukan 1 tadi, melainkan 4/3 ya. Gitu, jadi ini melainkan 4/3, berarti ini tadi dikurang 4 kali A-nya 4/3 dikurang. Nah, ini kalau kita kalikan, berarti ini 16/3 kali 4 ditambah 2R kuadrat sama dengan 0. Ini mungkin supaya dia nggak pecahan ya, biasanya kalau kita ngerjain aljabar, kalau mau ngerjain aljabar tuh, Sobat Pijar tuh bisa hilangin pertiannya ini itu dengan cara kita kalikan aja semuanya dengan 3. Gitu ya, kalau kita kalikan semuanya dengan 3, oke. Aduh maaf, sorry. Ini kalau kita kalikan semuanya dengan 3, berarti ini jadi berapa ini? 48 ditambah 48R ya, ditambah 4 kali 3, 12R kuadrat, dikurang.
Nah, ini kalau kita coret tujuan kita mengalihkan 3 supaya ini hilang gitu ya. Dan kita langsung aja kalikan ke dalam gitu. Ini 16 kali 4 berapa itu? Minus 64. Ini minus kali plus jadi minus 16 kali 2 itu 32 R kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya ini kita bisa sederhanakan. Kalau kita sederhanakan yang sesama R kuadratnya 12 kurang 32 berapa itu? Minus 20 R kuadrat. Terus, yang R-nya hanya 48 ya, plus 48 R, kemudian 48 dikurang 64 itu minus 16, itu sama dengan 0. Kemudian kalau udah persamaan kuadrat, selanjutnya pasti kita akan memfaktorkan. Ini kalau memfaktorkan itu kalau bisa Sobat Pijar usahakan dulu sesederhana mungkin, gitu. Angka minus 20, minus 20, 48, dan minus 16 kita bisa kecilin sama-sama bagi berapa tuh? Bagi berapa itu ya? Bagi minus 4 ya? Ya, biar langsung positif ya. Ini kalau kita bagi minus 4, dia jadinya 5R kuadrat. 48 bagi minus 4, berapa tuh? Minus 12R. Kemudian ini jadinya plus 4 sama dengan 0. Gitu. Selanjutnya baru deh kita faktorin. Gitu. Ini kalau kita faktorin sama dengan 0, berarti ini karena 5R kuadrat bisa 5R sama R ya. Kemudian ingat ini cara memfaktorkan yang ujungnya itu yang 4 ini tuh sebagai hasil kali ya. Jadi hasil kalinya positif, tapi kalau dijumlahin ini negatif, berarti ini tuh masing-masing minus ya, minus, ini 4 itu berapa tuh bisa kita buat? 2 ya. Nah ini kalau dikali pelangi, sama ya, benar ya. Jadi untuk yang di sebelah sini R-nya kita peroleh 2/5, untuk yang di sini R-nya sama dengan 2 gitu. Nah, ada nggak jawabannya di sini? Ada ya. Jadi jawaban yang tepatnya itu adalah yang pilihan A. Gitu ya. Jadi untuk soal kita yang nomor 1 ini, ada, beberapa konsep ya yang tadi dituntut dari soal ini. Tadi Kakak udah rangkum di sini, yang pertama itu hubungan garis dengan lingkaran, yaitu ditentukan oleh diskriminan. Yang kedua, pastikan Sobat Pijar masih ingat, oh ya rumus diskriminan, itu B kuadrat dikurang 4AC gitu. Kemudian di penjabaran aljabarnya, jangan sampai salah perhitungan. Kemudian yang terakhir, bisa memfaktorkan untuk menentukan nilai R-nya tadi. Gitu ya. Kira-kira untuk soal yang nomor 1 ini, ada yang mau ditanya nggak kira-kira Sobat Pijar? Ada nggak ya? Kalau ada boleh langsung tunjuk tangan gitu ya, atau boleh langsung di-chat juga. Tadi Kak itu dapatnya yang, eee, misalkan yang memfaktorkannya gitu. Gimana kira-kira? Kalau misalkan lupa memfaktorkan mungkin juga bisa ya, misalkan, "Kak, aku agak lupa sedikit loh tentang memfaktorkan," gitu. Nah boleh, oke, thank you ya. Kalau paham mungkin boleh Kakak lanjut dulu. Nah yang berikutnya adalah, yang nomor 2. Oke, kalau yang nomor 2 ini tentang trigonometri. Ini biasanya nih kalau di anak IPA nih hampir banyak topik relate sama trigono ya. Jadi trigononya itu harus dikuatin gitu. Oke, di sini dia diberikan kalau nilai cos dari X plus 15 sama dengan A, dan dia ngasih batas nilai X-nya, kemudian kita disuruh menentukan berapa, nilai dari cos dari 2X plus 60. Nah, biasanya kalau kita mau mencari nilai trigonometri dan sudutnya agak berbeda dengan yang dikasih tahu, maka kita berangkatnya dari sudutnya dulu. Jadi kita cari hubungan sudutnya. Oh ya, kalau saya dikasih tahunya adalah sudutnya X plus 15, tapi kok yang ditanya 2X plus 60, berarti kita harus modifikasi dulu gitu. Nah, kalaupun ini ya, misalkan saya kali 2 gitu. Palingan kan saya hanya bisa nyari cos dari kali 2-nya. Kalau kita kali 2 berapa nih? 2X plus 30. Nah, ini kalau Sobat Pijar masih ingat, dulu kalian ada pernah belajar yang namanya sudut rangkap gitu. Kakak coba remind, di sini ada catatannya. Nah, yang di sini, sudut rangkap itu maksudnya kalau ada 2 gitu. Jadi ada rumus, kalau saya dikasih tahu sin X, saya bisa loh mencari sin 2X, cos 2X, tan 2X gitu. Nah, tadi kan kita, butuh nilai 2 kalinya. Nah, berarti, rumusnya udah Kakak buat di sini gitu ya. Nah, berarti kalau kita kembali ke tadi, nah tapi kan di sini bukan 2X plus 30, tapi 2X plus 60. Berarti kita boleh jabarin ke penjumlahan sudut gitu. Jadi ini kita buat cos, oh iya kan 2X plus 60 itu juga bisa saya buat 2X plus 30, saya tambahkan dengan 30 gitu.
Nah, gitu ya. Berarti di sini kita arahin dia menjadi penjumlahan sudut. Asalkan salah satu sudutnya itu sudut istimewa. Dan kalau sobat pijar ingat, ini kan si 30-nya ini di sini tuh kan ini sudut istimewa ya. Itu sudut istimewa yang artinya nilai sinnya, cosnya, saya pasti tahu gitu. Jadi di sini kita jabarin dulu. Berarti ini selanjutnya kita akan jabarin. Nah, bagaimana ya menjabarkan sudut untuk yang cos? Kenapa nggak dikali oh, kenapa nggak dikali 2 aja, Kak? Tetap 60 juga? Oke. Oh, maksudnya apanya yang dikali nih? Apanya yang dikali? Kalau kita kali 2 kan harusnya 2x plus 30 dong kalau kita kali 2. Nanti kalau kita kali 2 lagi jadinya dia, 4x plus 60 dong gitu. Sedangkan x-nya kan di sini kita arahin mau tetap 2x gitu. Gitu ya. Jadi ini berarti kita, munculin, oh iya apa ya rumus penjumlahan untuk sudut cos. Nah di sini Kakak udah buat rumusnya juga. Nah ini semoga sobat pijar masih ingat kalau penjabaran sudut untuk cos yang di sini ya. Oops, sorry. Ctrl Z. Oke. Rumusnya sudah ada di sini. Kalau penjabaran untuk cos, yang rumusnya itu cos min sin. Masih ingat nggak ya rumusnya untuk yang ini? Jangan kebalik ya untuk yang sin ya. Kalau di sin dia sin cos sin. Kalau untuk penjumlahan sudut untuk cos yaitu cos sin. Dan itu pun ada sesuatu yang unik nih. Kalau di cos, kalau dia sudutnya plus, dia malah penjumlahan sudut dia malah nanti di sininya minus gitu. Jadi kalau kita kembali ke sini tadi, kalau tadi sobat pijar masih ingat dia cos, kalau tadi plus dia malah jadi min. Jadi maksud Kakak kalau tadi di sininya plus, di sininya plus, nanti di sininya min gitu ya. Oke, berarti ini kita jabarin dulu. Jadi ini cos dari 2x plus 30 cos 30 dikurang gitu ya, tadi sin dari 2x plus 30 dikali dengan sin 30 gitu. Jadi dari sini, oh ya ini saya bisa jabarin jadi seperti ini, di mana kalau cos 30 itu kan sudut istimewa, kita bisa tahu nilainya ya. Oh sin 30 juga sudut istimewa. Tapi di sini saya belum punya nih nilai cos 2x plus 30 dan sin 2x plus 30. Nah itu dulu yang mau kita cari gitu ya. Tadi kan sudut rangkap, di sini juga Kakak udah buat, catatannya yang di bawahnya tadi. Kalau untuk sudut rangkap untuk cos, jadi ini yang di sini rumusnya itu bisa cos kuadrat min sin kuadrat, atau bisa juga 2 cos kuadrat min 1 gitu, atau bisa 1 min 2 sin kuadrat. Biasanya nanti tergantung apa yang kita punya. Nah, tadi kalau sobat pijar ingat, kalau kita mau mencari 2 cos dari tadi kalau kita mau mencari cos dari 2x plus 30 dan kita punyanya nilai cos dari x plus 15, nah berarti nanti yang rumus yang bisa kita gunakan yang ini, yang menggunakan cos. Gitu ya. Jadi ini kalau kita cari berarti ini bisa kita buat dia jadinya tadi 2 cos dari x plus 15 dikurangi 1. Atau 2 tadi cos x plus 15-nya yaitu apa? Yaitu A gitu ya. Berarti ini 2 kali A dikurangin 2 cos kuadrat tadi ya. Jadi tadi rumusnya itu 2 cos kuadrat, sorry. Berarti ini 2 A kuadrat dikurangin 1. Nah, ini kita berhasil nih ketemu nilai cos-nya ini. Nah, tapi kita belum punya nih nilai sin-nya gitu ya. Berarti sekarang kita akan mencari nilai sin-nya dulu. Nah, kalau untuk mencari nilai sin-nya, Kakak buat di bawah sini aja ya. Nih, tadi kalau sobat pijar masih ingat, sudut rangkap untuk sin, tadi kan rumusnya itu kalau untuk sin dari 2x gitu ya, atau kalau dalam hal di sini tuh 2x plus 30, itu adalah 2 sin x plus 15 dikali dengan cos x plus 15. Gitu, dimana ini kita udah punya nih gitu ya, si cos x plus 15 ya kita udah punya, yang belum kita punya yang ini. Nah, kalau untuk mencari sin-nya itu biasanya kalau kita dikasih tahu salah satu nilai trigono,
yaitu tadi nilai cos-nya ini, maka kalau untuk mencari sin-nya, itu Sobat Pijar boleh arahin ke perbandingan trigono, gitu. Perbandingan trigono yang sin demi kosami tandesa. Masih ingat nggak ini ya? Di pelajaran kelas 10 ya. Kalau kita punya sebuah segitiga siku-siku, seperti itu ya. Kalau kita punya segitiga siku-siku, misalkan kita dikasih tahu salah satu sudutnya, katakanlah tadi sudut kita X plus 15, itu tadi kita dikasih tahu nilai cos-nya yaitu A/1. Nah, ini tuh Sobat Pijar bisa anggap sebagai perbandingan sisi samping per miring, gitu. Jadi sampingnya itu A, miringnya itu 1. Jadi sampingnya ini A, miringnya ini 1, dengan rumus Pitagoras ini pasti apa ini? 1 dikurangi A kuadrat. Gitu ya. Maka dalam hal ini kita bisa tahu nilai sin X plus 15-nya atau nilai sin-nya, yaitu perbandingan apa? Depan per miring. Gitu. Jadi depannya itu akar 1 min A kuadrat per miringnya, yaitu per 1. Atau kalau per 1 bisa kita abaikan, jadi buat aja 1 min A kuadrat. Gitu ya. Jadi dengan menggunakan perbandingan trigonometri, ternyata tadi kita bisa nemu nilai dari si sin-nya gitu. Jadi dari sini kita juga lanjutkan, ini berarti 2 dikali akar 1 min A kuadrat tadi ya, dikali dengan cos-nya itu tadi yang udah dikasih tahu di soal, A, atau boleh kakak tulis ulang, ini jadinya 2A kali akar 1 min A kuadrat. Gitu ya. Jadi di sini ini kita udah ketemu nilainya tadi, jadi tinggal kita masukkan. Nah, tadi di sini juga kita udah punya nilai cos 2x plus 30-nya. Nah, baru deh kita masukkan ke yang perhitungan kita tadi. Ini sama dengan tadi cos 2-nya itu tuh berapa tadi di atas? 2A kuadrat dikurangi 1 dikali cos 30 berapa itu ya? Ada yang ingat nggak ya cos 30 itu? Setengah atau setengah akar 3? Setengah akar 3 ya? Minus sin-nya itu barusan tadi di bawah 2A kali akar 1 min A kuadrat dikali sin 30 yaitu setengah. Oke. Oke, thank you. Nah, ini sama dengan ini kita sesuaikan aja dengan pilihan dia pengennya di depan yang akar 3/2. Setengah akar 3 kan sama aja, bisa juga kita tulis akar 3/2 gitu ya. Akar 3/2, 2A kuadrat dikurangi 1 min. Nah, ini mah 2-nya bisa kita coret ya. Ini A dikali dengan akar 1 min A kuadrat. Kira-kira udah ada belum ya bentuk jawabannya seperti ini? Nah, sudah ada ya? Apa itu jawabannya? Nah, kalau begini biasanya nih Sobat Pijar jangan sampai salah memilih ya, karena dia biasanya menyajikan pilihan semirip mungkin gitu ya. Jadi jawaban yang tepatnya ternyata yang pilihan D. Gitu ya. Jadi di soal ini ada 3 konsep tadi ya yang dituntut. Yang pertama itu kita harus ingat sudut rangkap, yaitu boleh sin 2x atau cos 2x. Kemudian juga penjumlahan sudut. Nah, tadi yang muncul penjumlahan sudut cos. Nah, kakak saranin nanti pas Sobat Pijar lagi belajar, kalau pas ngerjain soal yang muncul adalah penjumlahan sudut untuk cos, kalian juga harus kritis. Oh ya, penjumlahan sudut untuk sin apa ya? Oh, penjumlahan sudut untuk tan apa ya? Gitu. Karena kan bisa aja nanti pas ujian atau tryout berikutnya mungkin yang muncul tidak cos lagi doang gitu. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah perbandingan trigono. Gitu. Jadi kalau kita dikasih tahu salah satu trigono, misalkan kalau yang tadi dikasih tahu cos-nya dulu, nah kalau kita mau mencari trigono yang lain, Sobat Pijar boleh menggunakan bantuan segitiga siku gitu ya, yang cara mengingatnya itu sin demi kosami tandesa. Gitu ya. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik ya. Kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanya. Tapi kalau enggak, kakak lanjutkan ke nomor berikutnya. Sejauh ini paham ya? Oke, kakak lanjut dulu yang nomor berikutnya. Nah, kalau tadi nomor 1 dan nomor 2, kayaknya dalam satu soal beberapa konsep digabung sekaligus ya gitu. Kalau di sini yang nomor 3, ini hanya topik transformasi geometri. Itu kalau Sobat Pijar masih ingat itu materi kelas 11, itu ya yang ada pencerminan, ada rotasi, ada refleksi, pencerminan refleksi ya. Atau ada juga yang dilatasi. Nah, kalau untuk seperti ini, bayangan dari suatu garis dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini tuh
Simpel banget nih, sobat pijar. Kalau kita mencerminkan, hanya terhadap garis Y sama dengan X, itu tuh sobat pijar tuh fokus ke ininya aja nih, si cerminnya nih, gitu. Jadi kita ngebacanya itu seolah-olah mengimajinasikannya itu kalau Y sama dengan X, itu artinya kita kayak ganti Y-nya kita ganti jadi min X, sebaliknya juga X-nya langsung kita ganti jadi minus Y, gitu. Jadi benar-benar mengikutin si cerminnya ini saja. Gitu, berarti kita tinggal praktekin nih, gitu ya, Y-nya kita ganti dengan min X, berarti yang di sini saya ganti min X gitu ya, Kakak ganti min X, sama dengan minus 2, X-nya ganti dengan min Y tadi, oke, min Y dikurangin dengan 4. Kemudian kita, kalikan dulu ini, berarti ini jadi 2Y dikurangin 4, dan dia pengen sama dengan 0, ya udah kita tinggal pindahkan ke kiri gitu ya, min X minus 2Y plus 4 sama dengan 0, lihat pilihan lagi, oh dia pengen X-nya positif, sorry. Ya udah berarti tinggal kita kali dengan negatif 1, berarti ini X plus 2Y dikurangin 4 sama dengan 0. Nah, selesai. Sederhana banget ya. Jadi mungkin ini untuk tryout kemarin sih, ya Kakak berharap, soal ini mungkin dijawab ya. Kemarin dijawab nggak? Nah, ini soal bonus gitu ya. Jadi jawaban yang tepatnya itu adalah yang pilihan A, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya nomor berikutnya yang nomor 4. Oke, nomor 4 masih muncul trigonometri lagi nih. Oke, kalau yang nomor 4 ini kita dikasih tahu nilai dari sin X plus cos X sama dengan setengah. Kemudian kita dikasih tahu nilai, kita ditanya berapa sin pangkat 3 ditambah dengan cos pangkat 3. Nah, ini biasanya nih kalau kita mau mencari apa yang ditanya, terus berangkatnya dikasih tahu ini sobat pijar bisa beberapa cara ya mengerjakannya ini. Maksudnya beberapa cara itu bisa saja, aduh, oh iya ya supaya berpangkat 3 mungkin saja ini saya pangkatin 3 saja kali ya, gitu ya, gitu. Boleh seperti itu, atau boleh juga seperti ini. Boleh juga, bentar ini Kakak hapus dulu. Atau boleh juga kalau sobat pijar masih ingat bentuk A pangkat 3 plus B pangkat 3, ini Kakak kasih bentuk umum dulu, itu bisa kita faktorin gitu atau kita bisa modifikasi bentuknya jadi seperti ini. Ini cukup sering nih kalau di UTBK bentuk kayak gini. Dia A plus B, A kuadrat min AB plus B kuadrat. Atau mungkin kalau nanti suatu saat sobat pijar ketemu negatif gitu ya, ini pangkat 3, ini bentuknya kayak gini. Nah, ini Kakak kasih mungkin kalau sobat pijar belum pernah melihat seperti ini, nah ini cukup sering di UTBK gitu ya. Jadi untuk soal yang di sini tadi, kita bisa menggunakan rumus yang di atas ini. Jadi kita bisa gitu ya, kenapa kita kepikiran ngarahinnya ke sini, karena kita tadi sudah punya penjumlahannya di sini, gitu, gitu ya. Oh berarti dengan rumus tersebut, sin pangkat 3X ditambah cos pangkat 3X itu ternyata bisa loh saya faktorin jadi sin X plus cos X dikali, gitu ngikutin rumusnya itu aja, sin kuadrat X dikurang sin X cos X ditambah dengan cos kuadrat X gitu. Terus sama dengan, oh ya sin plus cosnya kan sudah ada gitu, setengah, berarti tinggal kita ganti, setengah dikali, nah kemudian biasanya kalau kita menyederhanakan bentuk trigono, itu paling sering memunculkan yang namanya identitas trigono, gitu. Kalau sobat pijar masih ingat yang identitas trigono yang sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan apa? Sama dengan 1 ya, gitu. Jadi itu bisa kita ganti jadi 1. Tuh, jadi ini berarti ini, buka kurung, yang sin kuadrat plus cos kuadrat kita ganti aja jadi 1, dikurang sin X kali cos X, gitu, sama dengan nah ini kan kita udah hampir selesai nih gitu, tapi ternyata kita belum punya nilai sin cos-nya. Nah, balik lagi, kalau kita mau mencari apa yang mau kita cari, pasti gunakan apa yang kita punya gitu ya. Nah ini tuh sobat pijar, kalau misalkan ini kita kuadratkan kiri kanan, kita kuadratkan tuh ya, apa coba pakai warna lain. Nah, ini kalau kita kuadratkan, nih ayo kalau sebelah kiri dikuadratkan apa tuh? Sin kuadrat X plus
cos kuadrat X? Bukan ya, harusnya 2 sin X cos X ditambah cos kuadrat X sama dengan setengah kalau dikuadratkan berapa? 1/4. Nah, di sini muncul dia, sin cosnya. Kemudian muncul lagi yang identitas trigono, yang sin kuadrat tambah cos kuadrat itu bisa kita ganti jadi berapa? 1 ditambah 2 sin X cos X sama dengan 1/4. Maka 2 sin X cos X ini sama dengan 1/4 dikurangin 1, berapa itu? Minus 3/4. Berarti sin X cos X-nya sama dengan minus 3/4 dibagi 2, jadi minus 3/8 gitu ya. Jadi ini kita ganti jadi minus 3/8. Oke, berarti ini setengah dikali 1 dikurang minus 3/8. Ini setengah, jadinya 1 plus ya, 3/8, sama dengan setengah dikali, itu 8/8 tambah 3 berarti berapa tuh? 11/8 ya. Jadi ini sama dengan 11/16. Tuh, jadi jawaban yang tepatnya itu adalah yang A. Itu ya. Oke, coba kalau untuk di soal yang nomor 4 ini gimana? Kira-kira ada sobat pijar yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Oke. Sejauh ini masih aman ya? Masih on ya? Sobat pijar ya? Kakak harap kalian masih tetap on ya di situ ya. Oke, boleh kakak lanjut yang nomor berikutnya. Nah, ini tentang suku banyak atau tentang polinomial. Sisa pembagian polinomial. Jadi di sini kita diberikan suatu polinomial AX pangkat 2016 ditambah B kali X pangkat 2015. Kalau dibagi oleh X kuadrat minus 1, itu bersisa 2X plus 1. Nah, dia nanya berapa nilai dari 3A plus B. Nah, ini tuh kalau membaca soal ini ya, Sobat Pijar, kalau kita ditanya 3A plus B, itu kita bisa mikirnya seperti ini. Oh ya, saya di sini punya 2 variabel gitu, yaitu A sama B. Biasanya tuh dalam matematik kalau kita punya 2 variabel, setidaknya kita harus punya 2 persamaan. Gitu ya. Biasanya kalau kita punya 2 persamaan, mungkin nanti kita eliminasi, substitusi gitu. Nah, berarti ini diapain ya gitu kalau dia ngasih tahu sisa polinomial ini. Nah, jadi di sini yang mau diingatkan ke kita tuh adalah tentang teorema sisa. Ini Kakak buat beberapa poin untuk kalian mengingat kembali tentang polinomial. Jadi, bunyi dari teorema sisa itu, kalau kita punya polinomial, Kakak anggap aja singkat fungsinya itu Px gitu, dia dibagi oleh X min 1 bersisa 5, ini sebagai contoh ya, kalau misalkan ada di soal yang lain gitu ya, dia bilang bersisa 5, maka itu dia mau ngasih tahu kita itu adalah P dari 1, gitu. Jadi bunyi teorema sisanya itu P dari pembagi. Nah, ini tuh Sobat Pijar X min 1 kan pembuat nolnya itu 1 gitu ya. Jadi kita ngartikannya ini P dari pembagi, itu P dari 1, itu sama dengan sisa. Jadi kalau teorema sisa itu seperti itu. Atau misalkan nih Kakak kasih contoh yang lain. Polinomial Px dibagi X plus 2, berarti kalau di sini pembaginya ini berapa nih? Minus 2 gitu ya. Jadi kita buat ambilnya itu tuh nilai X-nya atau pembuat nolnya. Bersisa 3, berarti dia mau ngasih tahu kita P minus 2 sama dengan 3. Nah, atau kalau misalkan pembaginya itu adalah kuadrat, jadi kalau tadi kan pembaginya linear, pasti sisanya konstanta gitu ya. Gitu. Tapi kalau pembaginya dia kuadrat, biasanya nanti sisanya itu 1 derajat di bawah dia berarti linear gitu. Atau nanti kalau dibagi berpangkat 3, biasanya sisanya berpangkat 2 gitu ya. Nah, kalau pembaginya itu kuadrat dan dia bisa difaktorin, tuh ini X kuadrat min 1 apa faktornya nih? X plus 1, X min 1. Nah, berarti di sini nanti kita bisa dapat 2 informasi. Kenapa 2 informasi? Karena ada 2 pembaginya. Nah, ini kan pembuat nolnya di sini berapa nih? Min 1, yang ini berapa nih? 1. Jadi dari sini kita berarti ngartikannya, kan tadi bunyi teorema sisa P dari pembagi, Kakak mulai dari yang min 1 dulu, itu akan sama dengan sisanya. Berarti ini 2 kali sisanya, 2 kali X tambah 1 berarti 2 kali min 1 tambah 1, atau ini boleh Kakak artikan jadinya P min 1 sama dengan
Min 2 tambah 1 berapa tuh? Minus 1. Dengan cara yang sama, berarti ini P dari 1, 2 kali 1 tambah 1, berarti dari sini kita dapat P1 sama dengan 3, gitu. Jadi kalau dia di polinomial, seperti itu ya. Ini Kakak coba, SS-kan tadi ke punya kita di atas tadi. Nah, berarti karena tadi ini pembaginya adalah, X kuadrat, gitu ya, X kuadrat min 1, dan ini tadi Kakak bisa faktorin, yaitu tadi X plus 1, X min 1, dan sisanya adalah 2X plus 1, gitu ya. Ini tadi Kakak sengaja langsung ambil contohnya itu pakai soal kalian ini, gitu. Berarti dari sini kita ada 2 persamaan yang dikasih tahu, gitu. Yang persamaan yang pertama yaitu P min 1 sama dengan 1, dan P1 sama dengan 3, gitu. PX-nya itu tuh yang mana? Yang polinomialnya itu tuh, yang ini aja, ini boleh kita anggap ini jadi seolah-olah ini tuh PX gitu ya. PX sama dengan A X pangkat 2016 tambah B X pangkat 2015 tambah X tambah 2. Oke, oleh sebab itu berarti ini P min 1 artinya X-nya ganti min 1 gitu ya. Berarti A kali min 1 pangkat 2016 ditambah B dikali min 1 pangkat 2015 ditambah min 1 ditambah 2 sama dengan minus 1. Gitu ya, dengan cara yang sama ini juga seperti itu, A dikali 1 pangkat 2016 ditambah, gitu ya, B dikali 1 pangkat 2015 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, ini persamaannya kalau kita sederhanakan, ini ada paling yang dituntut dari sini nih, Sobat Pijar itu kalau negatif pangkat genap. Ingat ya, kalau negatif pangkat genap itu pasti hasilnya positif, gitu. Jadi berarti itu persamaannya itu, yang pertama tadi tuh A, berarti itu pasti positif 1 gitu ya, jadinya boleh Kakak tuliskan A saja karena A kali 1 yaitu A gitu ya. Sedangkan min 1 pangkat 2015 itu jadi minus 1, berarti itu jadinya minus B, min 1 tambah 2 yaitu plus 1, plus 1 kalau Kakak pindahin ke kanan, bisa saja Kakak tuliskan jadinya dia, minus 2 ya, gitu ya. Itu Kakak sederhanakan jadi seperti itu, yang bawahnya kalau 1 pangkat berapa pun pasti 1 ya, jadi itu langsung saja A ditambah B sama dengan 1 tambah 2, 3, kalau kita pindahin ke kanan berarti ini jadi 0. Nah, ini dia 2 persamaan yang tadi, bisa kita, apa nih, eliminasi ya. Ini boleh dikurangin atau dijumlahin, bebas ya, karena kebetulan koefisien A dan B-nya udah sama. Kakak memilih ini Kakak jumlahin saja, berarti ini jadi 2A sama dengan minus 2. Maka dari sini Kakak peroleh A-nya minus 1. Selanjutnya kita bisa substitusi gitu ya. Kakak pilih yang bawahnya saja, kalau A-nya min 1 tambah B sama dengan 0, berarti B-nya sama dengan 1, gitu ya. Nah, baru nih bisa kita cari tadi nilai 3A ditambah B. Berarti ini 3 kali min 1 ditambah B-nya 1, berarti sama dengan minus 3 tambah 1. Berapa itu? Minus 2, gitu. Ya, jadi jawabannya adalah yang dodol. Jadi di soal ini, yang pertama dituntut dari soal ini itu adalah konsep teorema sisa. Kalau kita paham konsep teorema sisa, yang seperti yang tadi Kakak udah jelasin, kita langsung ketemu 2 persamaan, gitu ya. Baru kita eliminasi, ketemu deh nilai A dan nilai B-nya. Gimana? Untuk yang sampai nomor 5 masih paham ya? Dapat dipahami dengan baik ya, Dek ya? Sobat Pijar ya? Oke. Kalau begitu, Kakak coba lanjut lagi ke nomor yang berikutnya. Yang nomor 6. Nah, di sini kita dikasih sebuah persamaan, dan persamaan itu berbentuk eksponen, gitu. Jadi dia ngasih tahu jika nilai dari 3 pangkat minus 2x ditambah 3 pangkat 2x itu sama dengan K. Kemudian berarti kalau 3 pangkat 2 kurang 4x ditambah 3 pangkat 2 plus 4x itu sama dengan berapa? Nah, ini pertama kita ini dulu ya, ini kita bisa jabarin dulu gitu. Tujuannya biasanya kan kalau kita mau mencari apa yang mau dicari,
pasti cari hubungannya ya dengan apa yang dikasih tahu gitu kan. Nah, di sini pangkat min 4x, tapi di sini pangkat min 2x. Nah, kemungkinan besar bisa saja ini nanti kita apain? Kita kuadratkan gitu. Karena kalau kita kuadratkan, pangkatnya nanti jadi pangkat 4x gitu ya. Tapi, nah ini nih di sini boleh kita jabarin dulu. Nih kalau Sobat Pijar masih ingat salah satu sifat eksponen ya. Kalau misalkan A pangkat M plus N, nah ini tuh bisa kita pisahin menjadi perkalian gitu ya. A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Gitu ya. Jadi ini juga bisa kita pisahin menjadi 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat min 4x ditambah dengan cara yang sama sampingnya juga gitu. 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 4x. Sama dengan gitu ya. Nah, selanjutnya di sini, oh ini sama-sama 3 pangkat 2. Atau 3 pangkat 2 itu berapa? 9 ya. Nah, berarti 9-nya bisa kita keluarin gitu. Ini kita bisa kita keluarin 9 dalam kurung 3 pangkat min 4x ditambah 3 pangkat 4x. Nanti juga kalau ngerjain soal, Sobat Pijar sebenarnya bisa sambil ngelihat pilihan ya, karena kadang pilihan itu sudah mengarahkan kita mau ngapain gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pilihan, oh ya ada angka 9 gitu. Jadi kita udah lebih percaya diri juga untuk ngelanjutinnya. Tapi ini, pangkat 4x gitu. Sedangkan kan yang kita punya kan pangkat 2x. Berarti kita lanjutkan yang tadi ya. Kita kuadratin. Nah, itu kalau dikuadratin, ayo apa itu kalau dikuadratin? Coba ini buat warna yang lain ya. Biar lebih rapi. Itu kalau kita kuadratin, ini jadinya 3 pangkat minus 2x kuadrat ditambah 2 kali 3 pangkat min 2x dikali 3 pangkat 2x ditambah 3 pangkat 2x kuadrat sama dengan k kuadrat. Gitu. Nah, selanjutnya ini kalau di eksponen pangkatnya itu diapain itu? Dikali ya. Tuh kalau seperti ini dia dikali berarti ini minus 4x ditambah 2 kali. Nah, kalau seperti ini di eksponen pangkatnya dijumlahin, min 2x plus 2x itu 0. Semua bilangan pangkat 0 pasti 1 gitu ya. Berarti itu 2 kali 1 ditambah 3 pangkat 4x sama dengan k kuadrat. Nah, ini udah mulai kelihatan ya. Berarti kan kita udah punya nilainya nih. Berarti ini 3 pangkat min 4x ditambah 3 pangkat 4x itu ternyata nilainya adalah k kuadrat dikurangi 2. Gitu. Jadi kita kembali lagi ke yang mau kita kerjakan tadi. Berarti itu jadinya 9 dikali, itu tadi nilainya ini ya, k kuadrat dikurangi 2, kita kalikan aja ke dalam, 9k kuadrat dikurang 18. Gitu, jadi jawaban yang tepatnya itu adalah yang pilihan C. Ya, jadi di soal ini, yang diminta itu adalah beberapa sifat eksponen. Gitu ya, beberapa sifat eksponen sama yang ini tadi sih ya, yang penjabaran pengkuadratannya itu ya. Kira-kira ada yang mau ditanya untuk soal ini? Sejauh ini belum ya? Kak, coba lanjut dulu ya untuk yang berikutnya. Yang berikutnya itu limit aljabar gitu ya, limit aljabar tapi yang bentuk infinity minus infinity. Nah, sebelum ke sini mungkin Kak boleh remind dulu teorinya. Ini karena materinya kelas 11 kali ya, jadi mungkin beberapa dari Sobat Pijar sudah ada yang lupa gitu ya, tapi karena ini mungkin cukup sering, nah tapi bisa juga ada yang masih ingat ya. Jadi kalau limit aljabar untuk bentuk tak tentu yang infinity minus infinity, itu kalau bentuknya itu kan biasanya akar persamaan kuadrat dikurang akar fungsi kuadrat ya. Akar fungsi kuadrat akar fungsi kuadrat. Biasanya itu kita pertama fokus dulu ke nilai yang koefisien dari x kuadratnya. Gitu ya. Biasanya nanti dia ada 3 bentuk gitu. Meskipun sebenarnya yang paling sering adalah bentuk yang ketiga ini. Gitu. Biasanya nanti kalau koefisien x kuadratnya itu sama, tuh kalau Sobat Pijar masih ingat ini rumus ini familiar nggak sih ya? Yang rumusnya B min Q per 2 akar A. Tapi sebenarnya ada saatnya kita ketemu soal yang koefisien X kuadratnya itu berbeda. Gitu. Jadi ini kakak udah buat catatannya, tapi kita fokus aja yang ke sini. Itu karena tadi untuk soal yang nomor 7 itu, ini kalau Sobat Pijar perhatikan yang soal nomor 7 tadi, limit X menuju infinity dari
akar 4x kuadrat min x plus 2 min, nah kalau di catatannya itu tadi, itu kan akar fungsi kuadrat min akar fungsi kuadrat. Tapi kan kalau di sini kan ini bentuknya masih belum bentuk akar gitu ya. Jadi kita boleh masukin dulu ke bentuk akar gitu. Nah, ini bisa kita tulis jadi limit x menuju infinity akar 4x kuadrat min x plus 2 min akar. Ingat kalau suatu angka atau suatu fungsi ya, kalau di sini kita masukin ke akar, dia biasanya pasti kita kuadratin. Gitu ya. Sama kayak 2, 2 kan kalau kita masukin ke akar, pasti jadi akar 2 kuadrat gitu. Kalau 3 berarti jadi akar 3 kuadrat gitu ya. Nah, ini juga seperti itu. Berarti ini jadinya limit x menuju infinity akar 4x kuadrat minus x tambah 2 min akar. Nah, ini jangan lupa cara menjabarinya nih ya. Jadi menjabarkan bentuk yang seperti ini tuh sangat sering ya Sobat Pijar ya muncul ya. A plus B kuadrat ini jangan lupa yang A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi tujuannya biar kita nggak perlu tulis kali pelangi gitu ya. Ayo, 2x kuadrat, berarti ini jadi 4x kuadrat ditambah 2AB, 2 kali 2x kali 1 berarti apa tuh? 4x ditambah 1 kuadrat atau 1. Nah ini kalau Sobat Pijar perhatikan, oh ya koefisien x kuadratnya tuh sama gitu. Tadi kalau sama, apa tadi rumusnya? B min Q per 2 akar A. Apa itu tadi B-nya? B itu koefisien X yang depannya. Berapa ini koefisien X yang depannya? Minus 1 min. Q itu apa? Koefisien X yang belakang itu 4 per 2 akar A itu koefisien dari si X kuadratnya. Atau 2 akar 4. Berarti ini sama dengan minus 1 dikurangin 4, jadinya minus 5 dong. Per 2 kali 2. Itu 4. Gitu. Jadi jawaban yang tepatnya itu adalah yang pilihan minus 5/4 itu apa itu? Yang pilihan B. Seperti itu. Kira-kira untuk soal yang di sini ada yang mau ditanya? Jauh ini belum? Belum ya? Oke, boleh kakak coba lanjut lagi. Untuk nomor yang berikutnya, yang nomor 8. Nah, nomor 8 di sini kita dikasih tahu sebuah fungsi, yaitu fungsi f(x), dan dia ngasih tahu fungsi yang lain, yaitu fungsi gx, tapi fungsi gx ini kita peroleh dari fungsi f. Jadi dia bilang gx itu adalah f dari 1 min x. Nah, terus dia nanya, maka g naik. Nah, di sini, kalau soal ini tuh, kalau Sobat Pijar masih ingat, suatu fungsi naik itu saat turunannya, gitu ya, saat turunannya lebih dari 0. Jadi di sini ada muncul perkataan turunannya. Berarti ini jelas topik dari turunan. Gitu ya. Turunan siapa? Turunan si gx. Kita udah punya belum punya fungsi gx-nya? Belum. Nah, kita baru punyanya fungsi f(x) gitu ya. Nah, ini di sini dia bilang gx itu adalah f dari 1 min x. Berarti ini kalau kita turunkan g aksen x gitu ya. Kalau kita turunkan berarti ini f aksen dari 1 min x. Tapi ini jangan lupa kita harus kali lagi dengan turunan fungsi yang di dalamnya ini. Ya, maksudnya turunan yang di dalamnya ini yang si 1 min x. Kalau 1 min x apa ya turunannya itu ya? Turunannya itu apa? Minus 1 ya. Dikali dengan minus 1. Berarti di sini kita butuh nilai dari f aksen dari 1 min x. Tapi kan kita belum punya f1 min x gitu. Kita baru punyanya f(x). Jadi ini boleh nanti Sobat Pijar cari dulu f(x)-nya. Jadi kita turunkan dulu. Nah, masih ingat nggak ya cara menurunkan? Bagaimana kalau menurunkan bentuk seperti ini Sobat Pijar? A x pangkat n. Turunannya itu apa? Pangkat kali ke depan gitu ya. Pangkatnya berkurang 1. Ya, jangan lupa cara menurunkan ya. Kalau cara nulisnya gini, tapi kalau kita ngomongnya tadi pangkat kali ke depan, kalau kita kalikan jadi apa itu? 2x kuadrat min setengah berarti ini jadi x gitu ya, minus 3. Nah, tapi yang kita butuhkan tadi bukan f aksen x, melainkan f1 min x. Ya, nggak apa-apa, kita tinggal cari aja f1 min x, kan sederhananya tinggal ganti aja x-nya jadi 1 min x gitu ya. Berarti ini 2 kali 1 min x kuadrat dikurang
1 min X dikurangi 3. Berarti ini F aksen dari 1 min X sama dengan 2. Ini kita jabarin lagi. Nah, muncul lagi nih bentuk menjabarin ini ya. 1 min 2X plus X kuadrat. Keluarin dari dalam kurung, min 1 plus X kurang 3. Ini F dari 1 min X sama dengan, boleh langsung kita kalikan ke dalam, atau urutannya juga boleh kita rapikan langsung. Berarti ini 2X kuadrat minus 4X plus 2. Ini bebas ya, kakak menulis duluan plus X saja, terus ini minus 4. Atau sama dengan, kakak rapin ulang lagi, 2X kuadrat. Min 4 plus 4, min 4 plus X itu berarti minus 3X ya. Dikurangi 2. Nah, inilah dia nilai dari F1 min X-nya. Ntar ini kakak coba buat ininya ya, batasnya biar, oh sorry. Oh, maaf, ini buat dulu batasnya. Berarti ini jadinya G aksen X kita itu tadi, G aksen X sama dengan, tadi kita udah punya ininya ya, berarti ini, tapi kita kali min 1. Berarti kalau ini kita kali min 1, berarti tandanya jadi berubah semua ya. Jadinya dia minus 2X minus 2X kuadrat tambah 3X ditambah 2. Katanya tadi buat lebih dari 0. Nah, sekarang yang tadinya topik turunan, sekarang kita masuk ke mana nih? Pertidaksamaan kuadrat. Biasanya kalau ada kuadrat, pasti selanjutnya ngapain? Memfaktorkan. Dan kalau memfaktorkan, pastikan koefisien X kuadratnya kalau bisa positif. Gitu ya. Jadi ini boleh kita kali negatif dulu ya. Kalau kita kali negatif 1, jadinya dia 2X kuadrat minus 3X dikurangi 2. Nah, tapi hati-hati ya, kalau dikali negatif, ini pertidaksamaan itu pasti berubah tanda ya, berarti jadinya kurang dari 0. Nah, baru selanjutnya kita memfaktorkan. Jadi biasanya yang hampir semua hitungan ininya tuh akan ada muncul pemfaktoran ya. Sobat Pijar harus dimantapin ya cara pemfaktoran ya. Ini 2X, X, tuh hasil kalinya minus 2, nih tambah 1 ya. Ini X-nya di sini minus setengah, di sini X-nya berapa ini? 2. Kalau pertidaksamaan, sebenarnya ini ada cara cepat ya yang kakak bisa ajarkan ke kalian kalau mengerjakan pertidaksamaan gitu. Ini khusus untuk pertidaksamaan kuadrat, ini cara bacanya ini tuh apa nih? Cara bacanya ini tuh kecil gitu ya. Ini ingat sound vokal terakhirnya aja nih. Dia I, itu berarti itu pakai interval. Jadi kita tanpa garis bilangan, boleh langsung kita buat jawabannya itu adalah yang interval. Interval itu kan kita nulisnya berarti di antara gitu ya. Jadi X-nya itu di antara, sesuai garis bilangan aja. Kalau garis bilangan, tentu yang lebih kecil yang di kiri. Berarti ini min setengah, yang ini 2. Gitu ya. Jadi jawabannya itu adalah yang pilihan E. Oke. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang kurang jelas atau ada mungkin tadi kecepatan ngejelasinnya? Sejauh ini masih paham? Oke, kalau masih paham, apa coba lanjutin ya ke nomor berikutnya. Oke, yang nomor 9. Ya, untuk yang nomor 9 ini topik